Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kalau pada hari ini hari Jumat kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa kita tidak boleh memiliki karakter yang buruk. Kita tidak boleh memiliki karakter yang buruk. Karena hari ini kita akan melihat bagaimana Absalom yang ternyata memiliki karakter yang buruk dan terus saja bertetap hati memiliki karakter yang buruk, itu bahkan makin lama makin buruk. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita memperhatikan Alkitab kita dari 2 Samuel pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua A, lalu ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yoab anak Zeruya mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Setelah Absalom diam di Yerusalem genap 2 tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan raja, maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepada raja, tetapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, "Lihat, ladang Yoab ada di sisi ladangku dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu." Maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Nah teman-teman, Yoab adalah seorang panglima yang dimiliki oleh Daud. Dia adalah seorang yang sangat-sangat baik. Dia adalah seorang yang sangat berhikmat. Dan dia adalah seorang yang dekat dengan Daud. Di dalam perikop ini dikisahkan bagaimana Yoab mengetahui bahwa Daud sangat merindukan Absalom. Nah, Absalom kemana? Kemarin kita belajar tentang peristiwa Amnon dan Tamar. Di dalam kisah itu ternyata dilanjutkan bagaimana Absalom ini membunuh Amnon. Tetapi tidak hanya itu, Absalom kemudian kabur, teman-teman. Waktu Absalom kabur, papanya yaitu Daud sangat merindukan Absalom. Yoab tahu mengenai hal ini, dan itulah sebabnya Yoab mengatur cara supaya Absalom ini bisa kembali bertemu dengan Daud. Nah, tetapi teman-teman, kemudian dicatat bagaimana proses ini berjalan. Absalom kembali ke Yerusalem. Tapi justru di dalam ayat yang ke-28, meskipun 2 tahun Absalom sudah berada di Yerusalem, Absalom ini tidak mau bertemu sama Daud. Kenapa? Karena sesungguhnya ada karakter buruk yang dimiliki oleh Absalom. Absalom mengincar tahta Daud. Tahu dari mana? Buktinya di dalam ayat yang ke-29 di situ dikisahkan bagaimana Absalom memanggil Yoab. Itu adalah seperti tindakan seorang raja yang memanggil perwiranya untuk datang menghadap. Padahal Absalom belum menjadi raja, dan Absalom tidak menjadi raja pada waktu itu. Itu sebabnya nggak heran nih kalau Yoab menolak Absalom berkali-kali. Karena Absalom bukan rajanya, begitu kan ya. Tetapi di sini niat buruk Absalom sudah mulai terlihat. Lalu karakternya juga semakin buruk ketika di dalam ayat yang ke-30 di situ dikisahkan bagaimana sesungguhnya Absalom marah lalu membakar ladang Yoab. Nah teman-teman, justru di sini kita sama-sama melihat kalau karakter buruk yang tidak mau dibentuk itu dibiarkan, maka hasilnya makin lama akan makin buruk, teman-teman. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sebagai anak-anak muda Kristen kita belajar yuk. Kita belajar. Belajar apa? Kalau kamu punya karakter yang buruk, segera sadari itu, teman-teman. Segera sadari. Untuk apa? Supaya kamu bisa belajar berubah. Supaya kamu bisa belajar berubah dan kamu bisa melanjutkan hidup kamu dengan karakter yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi.
Bukankah setiap kita terus-menerus diingatkan bagaimana mari kita menjadi pribadi-pribadi yang merefleksikan kemuliaan Allah, yang bahkan menjadi imitator. Seakan-akan kita memiliki sikap Kristus di dalam hidup kita. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita berjuang di dalam hidup ini dengan karakter kita. Kita berjuang, kita berubah. Dan kita percaya Tuhan akan tolong kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Halo teman-teman, itu tadi satu Teduh kita hari ini. Hari ini kita belajar dari kisah salah satu putra Daud, yaitu Absalom, yang memiliki karakter yang buruk dan niat yang buruk pada ayahnya. Nah teman-teman, mungkin kita nggak bisa pungkiri bahwa karakter buruk itu pasti ada di setiap manusia. Namun teman-teman, asalkan kita yakin dan percaya, kita sadar bahwa karakter buruk itu bisa diubah, maka Tuhan pasti menyertai kita kok untuk membentuk karakter yang lebih baik lagi di hidup kita. Nah teman-teman, untuk menutup satu Teduh kita hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami sampai hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang masih Kau percayakan kepada kami. Tuhan, kiranya Kau yang memimpin setiap hidup kami Tuhan melewati masa pandemi ini. Hari ini kami belajar Tuhan bagaimana kami harus mengubah karakter kami yang buruk menjadi karakter yang lebih baik lagi. Kiranya Kau yang pimpin, Kau yang sertai hidup kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, jangan lupa untuk membagikan materi saat teduh hari ini ke teman-teman yang lain, supaya semakin banyak orang mendapatkan berkat. Dan besok kita juga akan ada saat teduh bareng di channel ini. Besok malamnya kita juga akan ada Zoom Fellowship bareng. Nanti linknya akan di-share di grup WA maupun grup lain kalian. Teman-teman, kalau kalian punya pergumulan atau masalah, kalian juga boleh DM Instagramnya Youth GKI Kanaan. Atau dengerin podcast di Spotify. Have a blessed day teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.